Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes adapter charger dari brand Baseus, namanya Baseus Charger Gun 5 Fast Charging 25W, portnya Type-C atau PD, yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 32.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger PD 25W dari brand Baseus ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki, mulai dari ponsel, laptop, ataupun powerbank. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8, ini support PD2 atau fast charging 15W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini support quick charging 18W. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, ini support Vivo fast charging 18W. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei, ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25W atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support Supercharger 33W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4, ini support Power Charging 45W atau istilah mudahnya kita fast charging 45W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X, ini support SuperVOOC 45W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67W. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite, ini support flash charging Vivo 80W. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100W. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45W. Lanjut, nanti akan saya tes ke powerbank Cooktek, ini support PD input daya 90W, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy serinya FNP58 yang support arus hingga 7A. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy seri FNAC28 yang support arus 6,5A, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Baseus 25W ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Baseus 25W yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Kolaborasi putih plus kuning khas Baseus, lalu juga ada kode cek verifikasi keaslian produk. Lanjut, kita akan dapat di dalamnya kemasan seperti ini. Nah, lanjut kita akan dapat di dalamnya ini buku panduan menggunakan bahasa Inggris. Lanjut, kita akan dapat stiker seperti ini, lumayan buat tempel sana tempel sini. Lanjut, kita akan dapat adapter charger fisik Baseus 25W yang saya beli seperti ini, fisiknya warna putih. Dari sisi fisik desain, ini menggunakan model cat Doff plus glossy. Lalu di depan lihat ini ada tulisannya Baseus yang modelnya dicas seperti ini. Lanjut, dari sisi sini kosong, dari sisi sini ada tulisannya 25W juga modelnya dicas seperti ini. Lanjut, kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter charger Baseus. Intinya dia support output maksimalnya secara ampere 3A, secara volt 12V. Nah, lanjut kita lihat dari sisi output port, lihat ini hanya ada satu port PD atau USB-C warna oranye. Lanjut, kita lihat dari sisi sini ada logo seperti ini, lalu dari sisi sini ada logo seperti ini, lalu dari sisi colokan desainnya seperti ini. Nah ya, seperti ini secara umum fisik dari Baseus 25W. Baik, lanjut kita bahas dari sisi built-in quality dari Baseus 25W ini. Pertama, coba saya getok-getok dahulu seperti apa tingkat ketebalan atau kekokohan dari adapter charger ini. Coba saya getok-getok sekarang. Lihat, tek 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 gitu. Lihat ini saya getok-getok ya. Suaranya tek 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 tek, aman dan sangat kokoh sekali. Coba saya bandingkan, ini saya ada adapter charger dari brand Anker PowerPort 3 Nano. Coba saya getok-getok juga, lihat ini saya getok-getok. Nah,
Lihat sama juga tek tek tek. Artinya kualitas dari tingkat kekokohan atau ketebalan casing Baseus 25 watt ini setara dengan Anker. Sedangkan Anker harganya 100.000 ke atas, Baseus cuma 30 ribuan. Cukup murah sekali. Lanjut, kita bahas dari sisi finishing dahulu. Nah, lihat ya. Dari sisi finishing ini lihat, mulai dari sisi ini modelnya dia tidak ada sambungannya. Sepertinya tidak ada sambungannya. Lihat ini. Sambungannya dia ada di sini, lihat. Nah, ini agak sedikit renggang, ini tidak renggang. Tapi renggangnya menurut saya tidak terlalu renggang banget sih, ya masih standar lah ya. Lihat dari sisi sini, nah, agak renggang sedikit. Lihat dari sisi sini, agak renggang sedikit. Lihat dari sisi sini juga agak renggang sedikit. Coba kita bandingkan dengan Anker. Nah, Anker juga dari sisi sini, nah lihat agak renggang tapi lebih rapat Anker sedikit. Dia 11-12 lah ya. Kalau dilihat dari segi finishing tingkat hubungan antara casing satu dengan yang lainnya. Lanjut, kita lihat dari sisi tulisan. Lihat ini tulisannya dicas seperti ini sehingga cukup rapi sekali dan tidak akan pernah pudar selamanya. Kemudian coba kita lihat dari sisi tulisan seperti ini. Lihat ini. Coba saya bandingkan dengan Anker. Lagi-lagi saya bandingkan dengan Anker. Lihat. Kualitas tulisannya setara dengan Anker, sama. Kecil tapi detail, cukup bagus sekali built-in quality-nya. Lanjut, kita lihat dari sisi port. Lihat ini portnya. Nah, lihat, kita bandingkan dengan Anker juga. Lihat, kurang lebih sama, setara dengan Anker. Nah, ya, cukup bagus sekali. Lanjut, kita lihat dari sisi mungkin colok magnet. Nah, kalau colok magnet biasanya adapter charger yang colokannya ini mudah berkarat. Dia dalam pemakaian jangka lama akan mengalami masalah, yaitu ketika transfer listrik dari stop kontak ke adapter charger itu. Apabila kita colokin kadang ada cipratan listriknya. Nah, seperti itu masalahnya, sehingga transfer energi antara dari stop kontak ke adapter charger kurang maksimal karena ada yang menghalangi, yaitu karat itu sendiri. Coba ini saya tempelkan, tidak nempel magnet. Artinya kualitas dari colokan Baseus PD 20 watt ini cukup bagus sekali, tidak mudah berkarat. Sebagai perbandingan, saya lagi-lagi saya bandingkan dengan Anker PowerPort Nano 3 20 watt. Lihat ini. Nah, Anker juga tidak mudah berkarat. Lihat ini, pemakaian ini sudah pemakaian sekitar 2 tahun lebih, dia tidak berkarat sama sekali. Lihat. Nah, coba contoh, ini colokan yang berkarat seperti ini dia. Pemakaian lebih dari 3 tahun dia akan berkarat seperti ini. Sehingga dia akan mengalami masalah. Nah, lihat nih. Nah, contoh yang lain, ini kan dari colokan, ini dari adapter charger kualitas polosan. Lihat, dia akan nempel. Nah, seperti ini. Nah, ya oke, lanjut. Mungkin kita bandingkan dari sisi built-in quality berat. Nah, coba pembandingnya anggap 3 inilah ya. Adapter charger polosan, Anker, dan Baseus. Coba dari adapter charger polosan dahulu. Oh, mati sebentar, saya nyalakan. Sebentar, seperti ini. Nah, oke, lihat. Dia 40 gram. Padahal dari sisi desain bisa kita bandingkan sendiri. Nah, ya oke. Sekarang coba kita bandingkan dengan Baseus 25 watt ini. 40 yang dari sisi polosan, yang Baseus 43. Padahal lebih kecil Baseus, cuman wattnya lebih besar Baseus. Pembandingnya seperti ini. Nah, ya coba kalau Anker, ini 20 watt Anker. Lebih ringan. Karena dia lebih kecil, pembandingnya dia seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Anker dan Baseus. Ini Baseus, ini Anker. Seperti ini. Kalau dibalik, dia seperti ini. Nah, ya kurang lebih setara. Menurut saya built-in quality-nya dari Baseus dan Anker. Jadi, cukup bagus sekali. Lanjut, kita lihat dari sisi tingkat keawetan. Nah, saya sudah menggunakan sebelumnya tentang produk Baseus. Ini ada Baseus 24 watt. Nah, ini saya usia pakainya sudah lebih dari 3 tahun. Sampai sekarang masih awet. Nah, ya, kalau dari sisi tingkat keawetan menurut saya ya sangat awet sekali Baseus ini. Dalam usia pakai lebih dari 3 tahun menurut saya bisa saya kategorikan masih cukup tangguh sekali, dan kemampuan fast chargingnya juga masih bisa diandalkan. Nah, ini ya, coba saya tunjukkan atau saya buktikan Baseus 24 watt setelah usia pakai 4 tahun atau sekitar 3 tahun ke atas. Ini saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lihat ini, saya tunjukkan. Nah, lihat start dari baterai 2%.
Kita tunggu sebentar. Nah, lihat quick chargingnya masih aktif. Ini pun saya juga menggunakan kabel Baseus yang memiliki daya sekitar 4 ampere atau 5 ampere. Nah, 5 ampere, lihat ini. Dan dayanya masih cukup bagus sekali. Ini Baseus yang kabel juga usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Lihat dayanya masih bisa menyentuh di 14, 15. Dengan menggunakan kolaborasi Baseus 24 watt. Jadi untuk usia pakai jangka panjang, menurut saya Baseus berdasarkan pengalaman saya menggunakan produk ini, 3 tahun ke atas masih bisa diandalkan ya. Lihat tadi dayanya sudah mencapai hingga 16 watt. Jadi secara build quality, menurut saya Baseus ini cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat. Akan saya gunakan USB Terfinity FNB58 plus kabel PD dari brand Anker Zolo 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah keluar hasilnya. Ternyata dia support PD 3.0 dengan daya maksimalnya 30,25 watt. Nah, dari sisi spesifikasi padahal dia support dayanya 25 watt lah ya. Jadi cukup bagus sekali kalau dari sisi USB Terfinity membaca. Tapi lalu dia support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia juga tidak bisa. Sekarang coba, kemarin ada yang minta tes PD trigger. Nah, coba ini saya masuk ke PD trigger. Nah, saya coba seperti apa hasilnya gitu ya. Lihat ini, dia sudah masuk. Nah, lihat. Nah, restart seperti ini. Coba. Nah, ini hasil dari PD trigger 30 watt. Nah, struktur dayanya dia bisa 5 volt 3 ampere, 9 volt 2,7 ampere, 12 volt 2 ampere lah ya. Lalu 3 sampai 11 volt 2,75. Selebihnya saya kurang paham cara membacanya. Mungkin teman-teman bisa membantu. Silahkan berkomentar. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat kabel C to Lightning. Nah, lihat nih, start dari baterai 12% ya. Lihat ini di sini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel. Logo PD-nya aktif dengan daya lumayan rendah. Kalau menurut sekarang rendah ya, 7,2 watt. Tapi ini ponsel produksi di era tahun di bawah 2018 watt. Daya segini menurut saya ya sudah standar kalau di era tahun 2018 watt ke bawah. Oke, sekarang kita lihat dari sisi stop kontak. Kalau dari sisi stop kontak 8 watt. Jadi lumayan bisa ya, lumayan bagus kalau menurut saya adapter charger Baseus ini untuk charging ke ponsel iPhone. Dalam hal ini tes ke iPhone 8 support PD. Tentunya juga bisa untuk charging ke ponsel iPhone X, iPhone 11, 12 ataupun lainnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Sebelumnya saya akan mencari sebuah setelan dahulu atau anggap settingan lah ya, yang efektif dengan menggunakan kabel PD secara langsung seperti ini, atau menggunakan kabel modifikasi saya, yaitu secara kabel default atau kabel pabrikan dia USB A to C. Kemudian saya converter menjadi kabel C to C seperti ini. Nah, ini saya menggunakan converter dari brand Venson. Nah, mana yang efektif akan saya coba satu persatu. Mengingat ini secara pabrikan ya, ini menggunakan adapter charger USB A. Kemudian kita rubah ke adapter charger USB-C, kadang beberapa masalah akan muncul. Misalnya dia secara sistem tidak support fast charging ataupun lainnya. Oke, saya coba dahulu dari sisi kabel PD secara langsung. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah terhubung. Indikator yang muncul charging saja tadi. Nah, lihat ini ya. Coba saya langsung sorot seperti ini sebentar. Nah, tadi charging. Nah, lihat hanya kabel charging atau standar charging. Kalau Samsung standar chargingnya ya sekitar maksimal 10 watt. Nah, ini ketika menggunakan kabel PD secara langsung. Coba kita cek dari sisi struktur daya dahulu. Nah, stop kontak 10 watt. Dari sisi USB Terfinity struktur dayanya 4,5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Ya, sudah sesuai standar chargingnya muncul ke Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Oke, sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel modifikasi saya dari kabel USB A
ke kabel USB-C. Karena sekali lagi, secara settingan pabrikan ini disetting dengan menggunakan adapter charger USB-A. Kalau kita paksa langsung seperti itu kadang tidak efektif. Nah, beberapa tes saya di sebelum-sebelumnya video ketika menggunakan adapter charger PD seperti itu. Oke, saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini. Nah, di start dari baterai 31%, saya nyalakan, fast chargingnya langsung aktif. Nah, seperti itu ya caranya ke ponsel yang secara pabrikan menggunakan adapter charger USB-A. Kita merubah ke USB-C atau PD, caranya seperti itu, pakai converter USB-A to C seperti ini atau OTG lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di sini. Stop kontak dan USB data reversi. Lihat stop kontaknya 16 watt. Naik tadi 10 watt, sekarang 16 watt, naik 6 watt, bukan main-main lah ya kalau dari sisi stop kontak. Kemudian dari sisi USB data reversi, struktur dayanya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14,7 watt. Padahal tadi ketika menggunakan kabel PD secara langsung 9 watt, sekarang menjadi 14,7 watt. Lihat dia 14,7, cuma ada spasi 0,3 dari spesifikasi maksimal. Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, real berada di daya bahkan 14,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Karena ini juga menggunakan adapter charger secara pabrikan USB-A, maka saya akan tetap menggunakan kabel converter USB modifikasi saya lah ya, kabel modifikasi saya pakai konverter OTG seperti ini, sama seperti yang saya terapkan seperti tes ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat quick chargingnya aktif. Dengan menggunakan kabel modifikasi saya ini, saya pakai kabel Anker. Nah, lihat ini. Kemudian saya konverter dengan menggunakan kabel OTG dari brand Venson seperti ini. Ini juga Anker. Nah, ya jelas ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB data reversi. Stop kontak mencapai 18 watt. Kemudian USB data reversi struktur dayanya 6,5 volt kali 2,5 ampere sama dengan 16,2 watt. Dari teori Xiaomi quick chargingnya 18 watt. Kurang lebih ada spasi cuma 2 watt. Dari teori spesifikasi maksimalnya cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt tetap dengan menggunakan kabel rakitan saya. Lihat start dari baterai 5%, indikator fast charging aktif. Nah ya, dengan menggunakan kabel rakitan saya ini, Anker kolaborasi OTG dari brand Venson. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB data reversi. Stop kontak mencapai 19 watt. Struktur daya yang ada di USB data reversi 8,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,4 watt. Dari teori spesifikasi maksimalnya Vivo Fast Charging 18 watt cuma ada spasi 0,6 watt. Dari teori yang ada cukup maksimal sekali outputnya ke ponsel Vivo Fast Charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Karena ini sudah kelas super, akan saya ganti dengan menggunakan kabel PD. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 47%, logo atau notifikasi yang muncul petir double seperti ini. Tidak supercharging. Kalau dilihat dari sisi tulisan, bisa kita lihat ini quick charging. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data reversi versus stop kontak. Tapi kita lihat dari sisi stop kontak mencapai 24 watt. Kemudian dari sisi USB data reversi struktur dayanya 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22, sekian watt. Nah, secara struktur daya ini jalan di Huawei Supercharger Protocol 22,5 watt. Tapi secara notifikasi jalan di quick charging. Kalau saya lebih suka berpatokan secara struktur daya, lebih real, yaitu 22,1 watt realnya. Dari teori Huawei 22,5 watt, cuma ada spasi anggap 0,5 watt dari teori yang ada.
Cukup maksimal sekali outputnya ke tablet Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 1%, baterai double aktif, super fast charging aktif. Saya pakai kabel Anker PD 240 watt atau Anker Zulu. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat ini, dia masih naik dayanya menuju titik daya maksimal. Dari sisi stop kontak sudah jalan di 20 watt. Kemudian dari sisi USB terdefinisi, seluruh dayanya 9,1 volt kali 2,6 ampere sama dengan 24 watt. 25 watt naik turun lebih stabil di bawah 25 watt. Cukup maksimal sekali ya, lihat ini seluruh dayanya. Nah, 25 watt sudah menyentuh. Oke, jadi output ke ponsel Samsung sudah tidak ada spasi, sama-sama di 25 watt. Output maksimalnya adapter charger 25 watt, ponsel Samsungnya daya hisap atau support super fast charging 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD secara langsung. Lihat start dari baterai 2%. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat ini, dari sisi stop kontak mencapai 17 watt. Kemudian dari sisi USB terdefinisi, seluruh dayanya 14,9 kali 2,9 ampere sama dengan 14,6 watt. Nah, ini jalan di menurut saya Infinix fast charging 18 watt ya, karena dia relnya berada di 14,6 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Akan saya hubungkan lewat jalur PD atau kabel PD secara langsung. Nah, lihat start dari baterai 20%. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat, dari sisi stop kontak mencapai 21 watt. Dari sisi USB terdefinisi mencapai seluruh dayanya 8,6 volt kali 2,2 ampere sama dengan 19,5 watt. Ini dia dayanya di atas 18 watt. Jadi menurut saya ini jalan power chargingnya dengan rel berada di daya 19,4 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD secara langsung. Lihat start dari baterai 20%. Kalau kita lihat dari sisi tulisan fast charging yang aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat ini, stop kontak 16 watt. USB terdefinisi struktur dayanya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,1 watt. Nah, ini sesuai jalan di fast charging Oppo. Kalau Oppo fast chargingnya 18 watt, rel berada di daya 14,1 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 7%. Indikator yang muncul quick charging, bukan Mi turbo charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat, dari sisi stop kontak mencapai 23 watt. Kemudian dari sisi USB terdefinisi struktur dayanya 8,5 ampere kali 2,8 ampere ya, maksud saya, kali 8,6 volt sama dengan 25,5 watt. Nah, ini secara struktur daya setara dengan Mi turbo charging 33 watt. Cuman ini lewat jalur PD atau yang menurut saya yang aktif itu PD 3.0, rel dayanya 25,1 watt. Sekali lagi, setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD secara langsung. Nah, ini coba saya hubungkan kalau ke Vivo mode ponsel mati dahulu ya, untuk melihat notifikasinya. Nah, lihat ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 5%. Ini pertama kali colok notifikasinya standar charging. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke, biarkan ponselnya standby dahulu. Kita tunggu dari sisi melihat seluruh daya yang ada di USB terdefinisi versus stop kontak. Tadi dia restart, mungkin mengalami perubahan dari standar charging ke
Vivo Flash Charging. Nah, oke, kita tunggu sebentar ini. Nah, lihat ini, dia sudah naik dayanya ke 26 watt stop kontak, lalu 23,2 watt USB terdefinisi dengan struktur daya 8,4 ampere kali 2,6 ampere kali 8,4 volt ya maksud saya, sama dengan 22 watt. Nah, ini menurut saya setara dengan Vivo Flash Charging 44 watt, cuman lewat jalur PD, atau bisa saya katakan yang aktif itu PD 3.0 setara dengan Vivo Flash Charging 44 watt. Oke, dari sisi struktur daya relnya sudah jelas. Sekarang akan saya coba untuk melihat dari sisi notifikasi. Kita nyalakan, coba ini lihat, langsung berubah menjadi flash charging, mode ponsel mati. Nah, coba saya nyalakan ponselnya, apakah keluar komanya atau tidak, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia flash chargingnya aktif ketika layar nyala. Cuman perkiraan tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Jadi cukup bagus sekali adapter charger Baseus 25 watt ini yang support Vivo Flash Charging ke ponsel Vivo ya. Tentunya setara dengan Vivo Flash Charging 44 watt. Tadi relnya mencapai sekitar 21 sampai 20 sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan langsung lewat kabel PD. Nah, lihat start dari baterai 13%, indikator yang muncul fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat ini, stop kontak 20 watt. Kemudian USB terdefinisi 17,7 watt dengan struktur daya 8,1 volt kali 2,1 ampere sama dengan relnya mencapai hingga 17,5 watt. Dari teori kalau fast charge ya Infinix itu 18 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt secara adapter charger bawaan Samsung Super Fast Charging 2.0 atau 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, indikator yang nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati ya. Ini saya mode chargingnya biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Lihat, stop kontak dahulu mencapai 27 watt. USB terdefinisi mencapai 25 watt. Dengan struktur daya 11 volt kali 2,1 ampere. Nah, secara spesifikasi laptopnya butuh daya 45 watt. Berdasarkan pengalaman saya, untuk charging ke laptop ini, adapter charger yang terbaik mencapai pada daya 30 watt. Nah, ini adapter charger 25 watt mencapai 20 watt. Sudah lebih dari cukup performa Baseus PD 25 watt. Ini untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini support menggunakan sistem operasi Windows 11. Secara daya, dia dibagi dua. Yang USB Type-C charging, dia membutuhkan voltase 12 volt. Yang USB Type-C full fungsi, dia membutuhkan voltase 20 volt. Oke, akan saya coba dua-duanya, mana yang angkat dengan menggunakan adapter charger Baseus 25 watt ini. Nah, ini coba saya hubungkan lewat USB-C yang charging dahulu. Ini 12 volt, membutuhkan daya 12 volt. Kalau laptop seperti ini ya, ukurannya volt, bukan watt lagi. Nah, seperti itu. Lihat ini, dia tadi sudah nyala ya. Artinya sudah terhubung dengan baik. Nah, nyala indikatornya. Oke, kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Stop kontak mencapai 17 watt. Kemudian dari sisi USB terdefinisi, lihat ini, dia mencapai 11,9 volt. Nah, 12 volt ini tidak mungkin bulat 12 volt. Kadang juga 11,9 ini sudah terhitung, sudah memenuhi syarat 12 volt untuk ke laptop Advance Soulmate X ini. Secara watt dia mencapai 15,9 watt. Kemudian secara ampere dia mencapai 1,3 ampere. Dan ternyata ngangkat ya untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 12 volt. Oke, sekarang saya ganti untuk charging yang Type-C full fungsi. Apakah ngangkat atau tidak untuk yang membutuhkan voltase 20 volt. Nah, ini Type-C full fungsi ada di sini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat saya hubungkan, sudah lumayan saya tunggu lebih dari 30 detik, indikator chargingnya tidak nyala. Lihat ini.
Nah, tidak apa-apa, kita tes atau kita cek dahulu dari sisi seluruh daya yang ada di USB low definisi versus stop kontak. Nah, lihat dayanya 0 watt. Kalau volt cuma ngangkat di 5,1 volt. Secara daya watt 0,1 watt. Artinya dia tidak ngangkat untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt, tapi dia ngangkat untuk charging ke laptop yang membutuhkan daya 12 volt. Baik, lanjut tes untuk charging ke power bank QuickTech. Ini membutuhkan PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Oke ya, coba kita lihat dengan menggunakan adapter charger Baseus 25 watt ini, dia mencapai maksimal hingga berapa watt untuk charging ke power bank. Lihat ini, start dari baterai 39%, sistem displaynya atau digital displaynya, lihat ini, dia mencapai 21,8 watt. Dari sisi digital display QuickTech membaca seperti itu. Oke, biarkan dia di sini. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di stop kontak versus USB low definisi. Stop kontak mencapai 26 watt. USB low definisi mencapai 24 watt. Nah ya, jadi kalau charging ke power bank ternyata dia maksimalnya mencapai 25 watt, ke 25 watt. Secara spesifikasi dia dayanya 25 watt, cuma ada spasi 1 watt untuk charging ke power bank. Cukup maksimal sekali ya untuk charging ke power bank yang membutuhkan input daya 90 watt. Nah, lihat start dari baterai 1%, baterai double aktif, super fast charging aktif. Sekarang akan saya atur untuk tes ke speed chargingnya. Dari persentase baterai tadi 1% hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya aktifkan sekarang ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya saya untuk tes speed charging ini saya buat sekitar 1 jam atau sekitar 90%. Nah, kalau di atas 90% Samsung itu mengalami penurunan daya lumayan lebih lama. Nah, ini anggap nanti saya limit sekitar 90%, membutuhkan waktu berapa menit speed chargingnya ya. Oke, kita tunggu sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit. Kita cek ponselnya. Nah, lihat saya perdekat terisi 55%. Nah, saya jelaskan, saya perdekat lagi 55% ya. Dalam waktu 31 menit, artinya per menit nambah lebih dari 1%. Nah, ini karakter sebuah adapter charger supercharger itu dalam waktu 30 atau anggap 31 menit nambah kurang lebih 50%. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat ini temperatur adapter charger panasnya lumayan panas ya, karena dia berada di titik daya maksimal. Ini lihat kurang lebih di 52 derajat Celcius. Ini kalau saya pegang kategori panas agak menyengat, tapi belum terlalu menyengat penuh. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponselnya, temperaturnya ini. Nah, kalau temperatur ponsel cenderung ini hangat normal ya, masih di 35 atau 35,7 derajat Celcius. Nah, lihat ini 35,7 derajat Celcius hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 12 menit. Kita cek ponselnya. Ini saya charging mode ponsel hidup dan saya lihat menggunakan aplikasi. Lihat sudah terisi daya baterai 95% dalam waktu 1 jam 12 menit. Kapasitas baterainya 5000 mAh, bisa dilihat di saya dekatkan ya. Lihat ini. Kapasitas baterai 5000 mAh, kondisi tingkat kesehatan baterai good, menggunakan teknologi lithium ion. Nah, kalau 95% itu di mAh kan terisi 4750 mAh dalam waktu 1 jam 12 menit. Baik, lanjut sekarang coba akan saya gunakan untuk mode drop test. Nah, ini sudah charging ya ke power bank, start dari baterai 41%. Nah, dengan daya di power bank 21,7 watt. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB low definisi dan stop kontak. Dayanya di 26 watt stop kontak, USB low definisi 24 watt. Coba saya gunakan untuk charging sekitar 20 sampai 30 menit dengan daya seperti ini. Power bank ini, maksud saya adapter charger ini seberapa panas dan drop atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit. Kita cek dari sisi power banknya sudah terisi 76%. Dayanya masih stabil di
21, 22 watt. Sama seperti pertama kali colok, cukup stabil sekali dalam waktu 31 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak juga dayanya masih stabil di 26 watt. Sekali lagi sama seperti pertama kali colok. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat temperatur adapter chargernya. Panas menyengat ya, karena dia mencapai pada temperatur ini, lihat, 68,5 derajat Celcius, panas menyengat. Tapi wajar seperti ini terjadi karena saya drain pada charging power bank daya 90 watt. Dalam waktu 30 menit stabil di daya 25 sampai 26 watt atau 24 ya, sampai 26 watt, cukup stabil sekali. Yang penting tidak drop, menurut saya tidak ada masalah ya. Kalau ini adapter charger kualitas ampas pasti dia akan drop. Walaupun Baseus melengkapi dengan teknologi pendinginnya yang bahasanya seperti ini, pasti akan tetap panas ketika saya drain dengan menggunakan recharging power bank daya 90 watt versus adapter charger 25 watt. Sekali lagi, yang penting tidak drop, tidak ada masalah. Baik, dari kesebenarnya adapter charger PD Baseus GAN 25 watt yang saya beli dengan harga sekitar 32 ribuan, tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah performa built-in quality yang cukup bagus sekali, menurut saya 11-12 dengan brand Anker. Lanjut, lalu dari sisi tes ponsel, dia memiliki daya terendah. Tadi saya tes ke ponsel iPhone 8, yaitu dayanya di bawah 10 watt, tapi tetap PD atau fast charging aktif. Lalu daya paling tinggi ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt, dia berada di daya di atas 25 watt. Menurut saya setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Lanjut, dari sisi speed charging, tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05, mulai dari persentase baterai habis hingga tercapai persentase baterai 95%, membutuhkan waktu di bawah 75 menit. Lanjut, dari sisi temperatur, nah ini temperaturnya cenderung panas ketika saya drain dengan menggunakan power bank yang memiliki input daya 90 watt. Wajar ya, karena output dari adapter charger ini 25, jadi pasti panas. Dia memiliki temperatur di atas 60 derajat Celcius. Lalu dari sisi kemampuannya lain seperti charging ke laptop, dia juga bisa. Tadi saya tes ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 40 watt, dia bisa jalan di daya 25 watt. Lanjut, ketika saya tes ke laptop yang membutuhkan input Type-C 12 volt, dia juga bisa dan ngangkat. Tadi saya tes ke laptop Advance Soulmate X. Jadi secara keseluruhan, performa dari adapter charger ini sudah lebih dari cukup, sangat bagus sekali, bahkan 11-12 kualitasnya dengan Anker tentunya dibanderol 2 kali bahkan 3 kali lebih murah daripada Anker. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger Baseus 25 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.